Ini pertanyaan yang paling banyak nih, apakah 4-year cycle itu masih sama atau enggak? Menurut gua gini ya, Bitcoin tuh lebih korelasi lebih tinggi sama jumlah uang yang dicetak. Karena kan kalau kita lihat dari gold, Bitcoin, Patek Philippe, naik tuh Patek Philippe. sama gitu. Maksudnya kenaikan itu sama karena barang-barang yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Jadi properti ya mungkin juga bakal naik bentar lagi gitu loh. Kenapa? Karena ya jumlah uang yang beredarnya banyak. Gua nggak merasa itu karena ini karena 4 tahun dia akan necessarily turun gitu. Karena kita secara makro nggak ngeliat bahwa sampelnya terlalu sedikit sebenarnya. Iya. Kalau 4-year cycle teori kan baru 3 top ya yang kita bisa identifikasi. Terus kita mikir yang keempat bakal seperti 3 sebelumnya. Jadi sampelnya terlalu dikit. Dan harusnya udah turun sekarang ya kalau kita lihat benar-benar tarik ya. Bentar lagi sudah turun. Dan gue nggak melihat itu bisa terjadi bro, karena gini, ketika institusi yang beli harus institusi juga yang jual. Satu itu, dua, jumlah uang dicetak kan nggak kemana-mana, tambah banyak terus. 3 institusi nggak ngerti 4-year cycle. Iya, 3 institusi kan gini, mereka BlackRock, mereka beli. Mereka tuh sesimpel gini ya teman-teman, kalau nggak paham institusi ya, mereka punya uang nih 100 misalnya, mereka alokasi 0,5 atau 1 gitu. Nah 1 ini ketika dia ada 100 lagi di depan, 1 lagi gitu, jadi dia nggak peduli gitu kayak ini kemana juga balik kiri kanan. Kecuali ada perang dunia. Kecuali perang dunia mungkin tambah dikit, malah ditambah biasanya sama dia tuh alokasinya. Karena ya so far kalau kita lihat yang paling besar-besar institusi itu belinya apa sih? S&P 500. Hampir semuanya beli S&P 500. Gold, Bitcoin. Gold. ETF paling besar di dunia itu apa aja? S&P 500 tuh pasti. Total Stock Market Index, Nasdaq, Emerging Market Index. Itu tuh masih besar-besar. Iya, itu doang gitu. Ya, jadi teman-teman kalau paham flow dari uang tuh gak kemana-mana gitu. Bener. Apakah dia Bitcoin? Ini karena ini dia turun dia jual? Enggak, itu dia cuma 1%. Dan banyak ini ya miskonsepsi ya, orang selalu ngomong ya kayak di Twitter biasanya kalau ini BlackRock ya pegang 800.000. Itu terus habis itu BlackRock bakal jual segini. Itu enggak, BlackRock kan sebenarnya cuman jadi tempat. Ini tempat nih teman-teman. Ini ETF itu tempat. Jadi misalnya contoh ini kan salah satunya BlackRock nih. Ya, itu kliennya. Bukan punya dia, itu kliennya klien BlackRock gitu. Kliennya BlackRock ya. Beli dan jual gitu. Jadi bukan dia yang kayak Larry Fink jual beli, enggak, dia tuh cuma beliin lu ada klien. Enggak, Larry Fink ya punya properti sama lukisan. Iya. Kalau Larry Fink itu kayaknya nggak ada Bitcoin gitu dia pribadi mah. Iya. Pribadi dia punyanya lukisan kan. Apartemen di New York, apartemen di Manhattan, Claude Monet mungkin lukisannya, Andy Warhol. Sama mungkin Patek Philippe yang langka-langka gitu, yang cuma satu gitu atau FP Journe gitu kan. Dia nggak beli Bitcoin teman-teman gitu. Rita yang beli. Iya, misalnya kayak Jamie Dimon bilang dia nggak percaya. Ya karena dia bangkirnya negara-negara gitu. Dia nggak butuh gitu. Transaksi hariannya udah triliun dolar dia. Transaksi hariannya kan dia nggak butuh gitu. Tapi kan kalau kita ini kan perintis nih. Benar. Mereka kan pewaris. Nih. Kita nih rintis nih gitu. Butuh cari barang-barang baru gitu loh. Kita kalau gua beli Nasdaq ya tinggi sih 19% sih naiknya. Cuman enggak segede Bitcoin gitu loh. Iya. Jadi gua enggak incline untuk ngebeli Nasdaq gitu. Kalau beli pun mungkin paling cuman sedikit gitu. Ya. Jadi ya mungkin itu aja kali ya margin call kali ini. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.